Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bertemu lagi pada mata kuliah At-Tahlil fit Tafsir. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terakhir dari bab Israiliyat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kitab tafsir dan Israiliyat. Oke, di manakah kebanyakan letak Israiliyat? Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Israiliyat ini termasuk jenis ad-dakhil bil ma'thur atau dakhil yang kaitannya dengan periwayatan. Jika ad-dakhil ini kaitannya dengan periwayatan, maka otomatis Israiliyat ini pasti lebih banyak dijumpai dalam kitab-kitab tafsir yang cenderung bil ma'thur. Jadi kitab-kitab tafsir yang menggunakan riwayat-riwayat ini pasti di situ banyak dijumpai Israiliyat. Artinya Israiliyat ini lebih banyak dijumpai dalam kitab tafsir bil ma'thur daripada kitab tafsir bil ma'qul. Kemudian selanjutnya ada beberapa ragam kitab tafsir ketika menyajikan Israiliyat. Yang pertama adalah ada para mufassir yang ketika menafsirkan Al-Quran itu menggunakan Israiliyat. Israiliyatnya tadi itu disebutkan secara lengkap sanad-sanadnya, tapi tidak ada komentarnya, ya, tidak dijelaskan apakah Israiliyat yang disebutkan tadi itu sahih atau dhaif, ya. Ini sama sekali tidak disebutkan. Contohnya adalah Israiliyat yang terdapat dalam kitab tafsir At-Tabari, ya. Jadi Imam At-Tabari ketika meriwayatkan Israiliyat dalam kitab tafsirnya, ya, menyebutkan Israiliyat dalam kitab tafsirnya, ini beliau menyebutkan secara lengkap sanad-sanadnya, tapi tidak ada komentarnya apakah Israiliyat yang disebutkan tadi itu sahih atau dhaif atau bahkan maudhu'. Ini tidak disinggung oleh At-Tabari. At-Tabari memiliki alasan, ya, hujjahnya. Beliau mengatakan seperti ini: annaman asnadalaka faqad hamalaka. Jadi Imam At-Tabari mengatakan bahwasannya beliau ini sudah menyebutkan sanad-sanadnya, ya, orang-orang yang meriwayatkan tadi. Jadi ketika mau dikaji apakah sahih atau dhaif, ya lihat orang-orang yang ada di sanadnya tadi. Jadi ini adalah alasan At-Tabari tidak menyebutkan dhaif atau sahihnya. Jadi pembaca disuruh meneliti sendiri, ya. Ini alasan At-Tabari. Kemudian ada juga ulama tafsir yang ketika menafsirkan Al-Quran ini menyebutkan Israiliyat dalam tafsirnya, ya. Ini Israiliyat tadi juga disebutkan dengan sanadnya lengkap, ya, dari siapa, kemudian dikasih komentar, ya, apakah Israiliyat ini sahih ataukah Israiliyat ini dhaif atau bahkan maudhu', ya. Ini sebagaimana kita temui dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Kemudian ada lagi ulama, ya, yang ketika menafsirkan Al-Quran ini juga menggunakan Israiliyat, ya. Ini tidak disebutkan sanadnya, ya, langsung cerita Israiliyat tadi, juga tidak ada komentarnya, tidak ada penjelasannya apakah Israiliyat tadi itu sahih atau dhaif. Jadi ini termasuk yang agak parah, ya, tidak sebutkan sanadnya, juga tidak ada penjelasan komentarnya. Ini kita temui dalam kitab tafsir Muqatil bin Sulaiman dan kitab tafsir As-Sa'labi. Kemudian ada juga ulama yang ketika menyebutkan Israiliyat dalam tafsirnya ini
tidak disebutkan sanadnya, juga nggak ada komentarnya, tapi ya kadang disebutkan. Ini kadang, tapi sedikit saja diberikan komentar. Ya, biasanya menggunakan kata qila atau menggunakan kata ruwiya. Ya, ini banyak kita jumpai dalam kitab tafsir Al-Khazin. Kemudian yang terakhir, ya, ada ulama yang dalam kitab tafsirnya ini menyebutkan Israiliyat, tidak ada sanadnya, memang nggak ada sanadnya, tapi tujuannya ini dijelaskan bahwasanya ini loh riwayat Israiliyat yang di dalamnya ini penuh kebatilan. Ya, ini nanti kita temui dalam kitab Ruhul Ma'ani. Oke, kita kupas satu persatu mulai dari tafsir At-Tabari. Ya, ini sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bahwasanya ada ulama yang tafsirnya tadi itu penuh dengan Israiliyat. Salah satunya ini yang pertama adalah tafsir Muhammad bin Jarir At-Tabari. Ya, nama tafsirnya ini kita kenal dengan nama Jami'ul Bayan fi Tafsiril Quran. Ya, Jami'ul Bayan fi Tafsiril Quran ini adalah tafsir karya dari Muhammad bin Jarir At-Tabari. Tafsir ini termasuk kategori tafsir bil ma'thur, ya. Saya sebutkan tadi bahwasanya riwayat Israiliyat ini banyak kita jumpai dalam tafsir-tafsir bil ma'thur, atau ia ada dalam kitab tafsir bil ma'qul, tapi kapasitasnya ini lebih banyak dijumpai dalam kitab tafsir bil ma'thur. Jadi dalam kitab Jami'ul Bayan fi Tafsiril Quran ini banyak kita jumpai Ibnu Jarir ini banyak meriwayatkan, ya, dongeng, kisah, kabar yang sumbernya ini dari bangsa Israel, dan biasanya ini disandarkan kepada Ka'ab bin Ahbar. Jadi Ka'ab bin Ahbar, kemudian Wahab bin Munabbah, kemudian ada Ibnu Jurayj dan yang lainnya, ini merupakan ahli kitab yang masuk Islam. Tentunya ahli kitab ini memiliki banyak pengetahuan tentang kitab Taurat maupun Injil, yang di dalamnya banyak menyebutkan tentang cerita-cerita yang ada kaitannya dengan Al-Quran, atau dikatakan sebagai Israiliyat. Salah satu contohnya Israiliyat yang terdapat dalam kitab Jami'ul Bayan fi Tafsiril Quran atau tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Ini disebutkan dalam surah Al-Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya dzal qarnaini inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardh. Ya. Ini ketika menafsirkan Dzulqarnain ini, ya, siapakah Dzulqarnain ini? Jadi Ibnu Jarir At-Tabari ini menyebutkan sanadnya secara lengkap. Ini disebutkan haddatsana Ibnu Humaid, qala haddatsana Salamah, qala haddatsana Muhammad bin Ishaq, qala haddatsani ba'du man yasuqu ahaditsal a'ajimi min ahlil kitab. Jadi ini disebutkan dari siapa, kemudian beliau mengatakan telah berkata kepadaku orang yang, atau ahli kitab, ya, ahli kitab yang telah masuk Islam, mim ahli kitab mimman qad aslama mimma tawarathu min ilmi Dzulqarnain, yang orang tadi itu memiliki pengetahuan yang turun-temurun terkait dengan Dzulqarnain. Jadi disebutkan anna Dzulqarnain kana rajulan min ahli Mesir. Jadi Dzulqarnain ini konon katanya adalah penduduk Mesir, namanya adalah Mardibah al-Yunani min walad Yunan bin Yafith bin Nuh. Ya, ini kata Ibnu Jarir At-Tabari. Jadi disebutkan sanadnya secara lengkap, ya, haddatsana Ibnu Humaid, haddatsana Salamah, haddatsana Muhammad bin Ishaq. Akan tetapi di sini tidak diberi komentar apakah riwayat ini sahih ataukah dhaif ataukah bahkan maudhu. Ini Ibnu Jarir tadi dikatakan ini sama sekali tidak memberikan komentar. Kemudian contoh yang kedua ini adalah tafsir Al-Qur'anil Azim atau tafsir karya
Ibnu Katsir ya. Tadi disebutkan bahwasannya tafsir Ibnu Katsir ini memiliki ciri khas tersendiri ketika meriwayatkan Israiliyat. Tafsir Al-Qur'anil Azim atau dikenal dengan nama tafsir Ibnu Katsir ini termasuk salah satu kitab tafsir bil ma'thur yang paling terkenal ya. Wa huwa yarwil ma'thurat bi asanidiha kama yaf'alu Ibnu Jarir ya. Jadi ini ada kesamaan dengan Ibnu Jarir. Beliau ini meriwayatkan athar ya, ini lengkap dengan sanad-sanadnya ya. Meriwayatkan Israiliyat ini lengkap dengan sanad-sanadnya sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Jarir, akan tetapi bedanya walakinnahu yatamayyazu anhu binaqdi ma yarwihi naqdan saliman. Akan tetapi Ibnu Katsir ini memberikan komentar ya, bahkan tidak jarang pula Ibnu Katsir ini memberikan kritikan ya, kritikan terhadap riwayat Israiliyat tadi ya. Ini tafsir Ibnu Katsir. Contohnya ini ketika menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 67, wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah ya. Jadi di situ disebutkan ya secara lengkap sekali ya, mulai dari sanad-sanadnya ya, ini disebutkan ya, disebutkan ceritanya ya, jadi disebutkan bahwasanya Bani Israel ya ini mencari sapi ya, karena disuruh untuk menyembelih sapi, kemudian mereka mendapatinya pada seorang laki-laki yang dia itu patuh terhadap kedua orang tuanya ya, kemudian ada transaksi dan sebagainya, maka kemudian sapi tadi itu disembelih, kemudian ada potongan ya, sebagian potongan dari sapi tadi itu kemudian dipukulkan kepada orang yang mati tadi, fas'aluhu man qatalaka, siapa yang membunuhmu dan lain sebagainya. Ini ceritanya panjang sekali disebutkan oleh Ibnu Katsir. Kemudian Ibnu Katsir setelah meriwayatkan kisah Israiliyat ini kemudian dikasih komentar, wa hadhihi siyaqat, ini komentarnya Ibnu Katsir, an Ubaidah wa Abil Aliyah wa Suddi wa ghairihim fiha ikhtilaf. Ini ada komentar dari Ibnu Katsir terhadap Israiliyat yang disebutkan, berbeda dengan Ibnu Jarir tadi yang sama sekali tidak meninggalkan komentar. Jadi kata Ibnu Katsir, wadh-dhahir annaha ma'khudatun min kutubi Bani Israel, bahwasanya ya kisah ini itu diambil dari kitab Bani Israel ya. Diberi keterangan oleh Ibnu Katsir, wahia mimma yajuzu naqluha, dan kisah ini termasuk yang boleh dinukil ya, boleh dinukil ya, sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya bahwasanya jenis Israiliyat itu ada 3 ya, ada yang sesuai dengan syariat kita, kemudian ada yang tidak sesuai dengan syariat kita, ada yang maskutun anhu ya. Dan ini termasuk salah satu jenisnya, walakin la nusaddiqu wa la nukadzib ya, tapi kita tidak bisa membenarkan juga tidak boleh mendustakan, karena ini termasuk maskutun anhu, karena tidak disebutkan sesuai dengan syariat juga enggak, bertentangan juga enggak ya. Falihada la yu'tamadu 'alaiha illa ma wafaqal haqqu indana ya. Jadi tidak bisa dijadikan pegangan kecuali yang sesuai dengan syariat kita. Wallahu a'lam. Ini adalah komentar yang diberikan oleh Ibnu Katsir. Nah, jadi ini contoh Israiliyat yang kedua. Kemudian ada lagi tafsir Muqatil bin Sulaiman. Ini yang paling parah ya, ada 2 yang paling parah, tafsir Muqatil bin Sulaiman dan tafsir Ats-Tsa'labi. Parahnya bagaimana ya?
di sini disebutkan waqad qara'tu fi hadha tafsir fara'aituhu qad hawa kulla gharibin wa gharibah. Jadi ini Husain Adz-Dzahabi ini pernah membaca tafsir ini. Beliau kemudian mengatakan fara'aituhu qad hawa kulla gharibatin wa gharibah, ya, gharibin wa gharibah. Jadi setelah membaca kitab tafsir Muqatil bin Sulaiman, ini banyak sekali berisikan hal-hal yang sangat ganjil, hal yang sangat aneh. Jadi wajadtu fihi qasasan israiliyatan fiha batilun katsir, ya, banyak disebutkan juga Israiliyat yang penuh dengan kebatilan, ya. Dan lebih parahnya lagi, tidak ada sanadnya, ya, tidak ada sanadnya, juga tidak ada komentarnya. Ini salah satunya Israiliyat yang terdapat dalam kitab Muqatil bin Sulaiman. Ini saya sebutkan satu dalam surah Al-Kahfi ayat 74, hatta idza laqiya ghulaman faqatalahu. Jadi Muqatil bin Sulaiman ini menyebutkan ghulam atau anak kecil tadi, namanya disebutkan bahwasanya si ghulam tadi itu namanya Husain bin Ghaziri, ibunya namanya Suhra. Kemudian Khidir, ini kan ceritanya Khidir membunuh anak laki-laki tadi. Ini dibunuhnya dengan batu, ya. Tidak hanya cukup dengan batu saja, ini juga disebutkan batu tadi itu warnanya apa, ya. Ini sampai sedetail ini, ya, yang dikatakan oleh Muqatil bin Sulaiman. Fa'adhafa, beliau menambahkan keterangan lagi, inna launal hajari kana aswad. Jadi warna dari batu tadi ini warnanya adalah hitam, ya. Ini sama sekali tidak disebutkan sanadnya dari mana, kemudian juga tidak diberi komentar, ya. Berbeda dengan yang pertama tadi, Ibnu Jarir At-Tabari, ya, meskipun tidak ada komentarnya, akan tetapi beliau masih memberikan sanadnya, menyebutkan sanadnya agar bisa dilacak kesahihan maupun kedhaifan daripada Israiliyat tersebut. Kemudian ada yang aneh lagi, ya, Muqatil bin Sulaiman, ya, tadi disebutkan ini banyak sekali keganjilan-ganjilan. Contohnya ini dalam surat An-Naml, disebutkan dalam surat An-Naml ayat 18, qalat namlatun, ya, semut ini berkata, ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum, ya, ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum. Jadi Muqatil bin Sulaiman ini sampai, ya, tahu nama semutnya tadi, ya. Jadi itu kan ada satu semut, kemudian mengatakan kepada semut-semut yang lain, masuklah ke dalam tempat tinggal kalian. Ini disebutkan bahwasanya nama semutnya itu adalah Al-Jurma. Nah, ini sampai tahu, ya, nama semutnya tadi itu namanya Al-Jurma, ya. Ya, dan anehnya, ya, kenapa kok Muqatil tidak menyebutkan sekalian ini semutnya jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan dan lain sebagainya. Ini sangat aneh sekali. Tidak disebutkan dia itu sanadnya dari mana, juga tidak diberikan komentar sama sekali. Ini yang parah, ya, tafsir Muqatil bin Sulaiman dan tafsir As-Sa'labi. Kemudian contoh yang terakhir ini adalah kitab tafsir Al-Alusi, ya, tafsirnya Imam Al-Alusi yang namanya itu Ruhul Ma'ani fi Tafsiril Qur'anil Azimi wa Sab'il Mathani. Jadi kitab ini termasuk kitab tafsir yang sangat mengkritik terhadap Israiliyat, ya. Jadi tadi disebutkan yang pertama tadi ada seorang mufassir yang menyebutkan Israiliyat, tapi tujuannya adalah untuk mengkritiknya, untuk menjelaskan kepada pembaca bahwasanya riwayat ini penuh dengan kebatilan. Contohnya adalah di tafsir Al-Alusi atau yang kita kenal dengan tafsir Ruhul Ma'ani, yang memiliki nama panjang Ruhul Ma'ani fi Tafsiril Qur'anil Azim was Sab'il Mathani. Jadi Imam Al-Alusi ini ketika menafsirkan Al-Quran ini juga menyebutkan Israiliyat. Israiliyat ini
beliau kumpulkan dari hasil telaahnya terhadap kitab-kitab sebelumnya, akan tetapi kemudian disebutkan kemudian dikasih komentar, dikasih penjelasan tadi, bahwasanya ini loh riwayat Israiliyat yang sama sekali tidak ada dasarnya. Contohnya itu tadi ya, An-Naml ayat 18 ya, sama tadi, qalat namlatun ya, ya ayuhan namlu ya udkhulu masakinakum. Jadi di sini Imam Al-Alusi ini menyebutkan Israiliyat yang sudah disebutkan oleh penafsir-penafsir sebelumnya, sebagaimana disebutkan ini namlah tadi itu semutnya itu min dohanati hajmiha, ukurannya itu sangat besar. Namanya itu ada yang mengatakan tohiyah, ada yang namanya mengatakan jurma ya. Akan tapi kemudian ini kemudian disanggah oleh Al-Alusi, summa yu'aqibu ala hadza kullihi bima aqaba bihi Abu Hayyan. Jadi dikasih kritik sebagaimana Abu Hayyan ini mengkritik Israiliyat tadi ini dalam kitab Al-Baharul Muhitnya. Jadi ini beberapa contoh Israiliyat yang terdapat dalam kitab tafsir. Dan ulama tafsir sebagaimana yang saya sebutkan tadi ini memiliki cara yang berbeda ketika menampilkan Israiliyat. Ada yang menampilkan dengan sanadnya, ada yang tidak menampilkan sanadnya, ada yang ngasih komentar, ada yang tidak langsung mengkomentar, ada juga yang kemudian tujuan dari mengungkapkan Israiliyat dalam tafsirnya tidak lain adalah untuk mewanti-wanti kepada pembacanya bahwasanya ini adalah Israiliyat yang batil sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Al-Alusi. Demikian pembahasan tentang Israiliyat. Kita sudah membahas tentang definisi Israiliyat, sejarah Israiliyat, hukum meriwayatkan Israiliyat, kemudian beberapa Israiliyat yang terdapat dalam kitab tafsir. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.